Well, hello. Eh, Sekitar semester 9 atau semester 10 ya. Gue lupa tepatnya. Gue mulai menggeluti sebuah filsafat. Dulu gue selalu berpikir bahwa filsafat itu sesat dan menyesatkan. Dan ketika gue nyemplung di dalam filsafat itu, ternyata emang gue tersesat. Tapi tersesat itu artinya begini. Tersesat itu hanya untuk orang-orang yang melangkah bahasanya. Jadi orang yang tidak tersesat ya kemungkinan tidak pernah melangkah. Atau bahasanya begini ya yang lebih cocok. Orang yang tersesat itu justru orang yang tidak pernah melangkah. Ya kan? Karena orang yang selalu melangkah ya pasti akan selalu menemukan jalan gitu. Keren banget gua. Jadi ngomong-ngomong soal filsafat itu jadi hiburan yang cocok buat mahasiswa semester akhir yang banyak ngulang dan miskin, yang makan sehari cuman sekali. Enggak, maksudnya makan itu 2 hari sekali, karena makannya sekitar jam 11:58 selesai jam 12 lewat berapa gitu. Jadi dalam 2 hari itu sudah terhitung makan. Jadi kalau ditanya udah makan apa belum, udah makan. Nah itu gua sama temen-temen gua tuh anjing. Ya kita bukan mengklaim sih, tapi emang kenyataannya mahasiswa semester atas yang lagi banyak banget pendalaman mata kuliah dan tidak punya uang, maka salah satu penghiburan bagi kita adalah filsafat. Iya, karena ngulang kan, ya selesai ngulang kita punya banyak waktu luang kan. Tapi nggak punya uang untuk nongkrong, nggak punya uang untuk kesana kemari, jadi kita stay di kosan. Buka buku filsafat kita kaji gitu. Anehnya, meskipun nggak punya uang, tetap bisa kebeli rokok dan keratin deng. Punya duit bukannya beli buat makan, tapi lebih milih buat beli rokok. Anomali macam apa itu? Gue juga nggak tahu, kayak kenapa kayak kehipnotis banget ya. Kenapa rokok lebih penting daripada nasi gitu? Karena kita bukan orang-orang yang memilih kenyang, bukan orang-orang yang memilih mengenyangkan perut, lebih memilih untuk mengenyangkan isi kepala. Anjay. Enggak, kita emang goblok aja dulu sebenarnya gitu ya. Itu masa-masa yang sulit lah, masa-masa dimana gue juga selama 2016-17 mungkin sampai 18 lah gitu, berangkat kuliah cuman punya uang 50.000 untuk 1 minggu tuh, setiap minggunya. Yang penting kan ada ongkos berangkat sama pulang. Sampai di sana di Serang waktu itu ya gue tinggal ngakalin anak orang aja gitu untuk ngasih makan. Biasa gue kasih cerita-cerita yang aneh-aneh gitu untuk menghibur otak-otak yang tolol gitu. Ya itulah. Jadi di masa-masa ngulang kuliah itu gue mulai bergelut sama temen-temen gue, menguliti tentang filsafat, membahas soal filsafat, baca ini itu. Ya meskipun tidak terlalu mendalam ya, hanya dasar-dasarnya aja, tapi terus terang dampak dari hal itu benar-benar bikin kita jadi lebih melek, bikin kita jadi lebih widely gitu, secara point of view, lebih luas pemandangannya tentang apa sih yang terjadi di dalam manusia, atau apa sih
atau kenapa manusia bisa seperti ini, kenapa manusia bisa seperti itu. Bicara soal epistemologi, bicara soal kebenaran itu seperti apa sih, kebenaran itu datang dari siapa, kebenaran itu dikeluarkan oleh siapa. Kita jadi lebih bisa memilah dan memilih apa yang benar dan apa yang kurang benar, apa yang tidak salah dan apa aja gitu. Bingung gue ya. Setidaknya diriku pernah berjuang gitu. Setidaknya kita mulai dengan filsafat itu bisa membuat nalar kritis gua dan teman-teman gua itu jadi lebih terbuka. Jadi tidak atas apapun yang datang gitu, tidak langsung kita telan secara mentah-mentah. Karena itu tadi, karena pembelajaran salah satunya dari epistemologi itu, ketika ada satu informasi yang datang, kita itu udah terbiasa, atau gua itu udah terbiasa untuk menelisik kebenaran ini datang dari siapa, kebenaran ini validitasnya bagaimana. Nah, kebiasaan itu yang membuat gue jadi tidak terlalu mudah untuk termakan oleh informasi, oleh hoax segala macam gitu. Ya. Karena dulu gue pernah gandrung dengan hoax yang dikeluarkan oleh komunitas di Facebook tuh terutama. Karena banyak ya situlah. Pokoknya Facebook banyak banget hoax. Dan gue termakan oleh hoax Facebook. Apalagi ketika Pilpres 2014. Gue termakan hoax bahwa Pak Jokowi adalah PKI. Itu goblok banget. Nah, dari situ gue melihat bahwa ini banyak banget ujaran kebencian segala macam. Kok apakah dunia seperti ini gitu. Akhirnya gue sadar bahwa apa yang diri gue di 2014, 2015 itu adalah diri yang sangat mudah termakan hoax. Apalagi kalau kita udah benci pada satu sosok, itu semua diambil. Kita jadi pembenci banget gitu. Meskipun gue nggak mau bilang gue golput sih, tapi gue nggak nyoblos emang ketika 2014 karena nggak ada kandidat yang cocok di hati ya. Cocok di hati ini ya. Karena waktu itu gue masih goblok juga. Jadi gue tetap bersyukur gue bisa dipertemukan dengan filsafat. Gue bersyukur ketemu sama teman-teman gue. Ya meskipun sama-sama miskin tapi selalu punya keinginan untuk belajar filsafat, membedah akal pikiran segala macam. Itu yang mahal di situnya itu ya, ketika kuliah itu. Jadi gue berpikir bahwa yang mahal dari kuliah itu bukan SPP-nya, tapi nalar kritis yang kita dapatkan gitu. Ya meskipun nggak harus kuliah, lu menjadi kritis itu nggak harus kuliah ya. Cuman kalau lu kuliah tapi lu nggak kritis, ya itu mah lu masuk TK aja gitu. Bercanda. Serius sih gue sebenarnya, karena kesal juga. Enggak, bohong. Tapi emang yang asik dari belajar filsafat itu, kita jadi terbiasa dengan sesuatu yang ragu gitu. Kita jadi meragukan banyak hal. Nah ini kadang yang mungkin membuat orang jadi tersesat atau dibilang sesat gitu ya. Kadang yang suka luput dari filsafat itu, kita memang meragukan sesuatu. Nah yang bahaya adalah beberapa orang meragukan sesuatu yang di luar rasio bahasanya. Sesuatu yang di luar rasio itu kan kita sebut iman dalam bahasa rohani atau dalam kaidah teologi gitu. Jadi sesuatu yang di luar rasio diragukan karena mencari pembuktian berdasarkan akal. Kan gak nyambung gitu kan. Sesuatu yang sifatnya imani gitu, teologis, itu malah diragukan dan mencari pembuktian berdasarkan akal.
memang kalau kita bicara tanda-tanda kekuasaan Tuhan, di dalam Al-Quran selalu disinggung bahwa tanda-tanda kekuasaan itu hanya untuk orang-orang yang berpikir bahasanya. Tapi yang perlu diingat bahwa tidak semua dalam konteks semesta itu masuk dalam logika, masuk dalam ranah rasio gitu. Bahwa di atas itu ada sesuatu yang sifatnya hanya imani, sesuatu yang hanya bisa kita yakini saja dalam konteks teologinya gitu. Iya, banyak yang kemudian menjadi ateis setelah itu gitu. Banyak yang akhirnya memilih untuk menjadi agnostik, ada yang jadi tadi ateis, ada yang atletis, ada yang tistis, yang lain autis, segala macam lah pokoknya intinya itu. Padahal beberapa tokoh filsafat sendiri gitu, ya contohnya kayak Immanuel Kant gitu, selalu membedakan antara eksistensialisme dengan empirisme gitu. Empirisme ya intinya membedakan antara ranah rasio dengan ranah di atas rasio atau iman gitu. Immanuel kan selalu bicara soal itu. Jadi banyak memang yang tidak memiliki dasar keimanan yang kuat, mempelajari filsafat akhirnya meragukan semuanya gitu. Itu oke, nggak masalah sebenarnya meragukan semuanya juga gitu. Meragukan Tuhan segala macam, itu tetap dalam ranah dalam ranah salik ya bahasanya, dalam ranah pencarian kebenaran gitu. Yang gue bilang tadi itu bahwa tersesat itu adalah orang yang melangkah bahasanya. Ya kalau lu melangkah, kalau lu tersesat jangan berhenti di situ, tetap cari jalan yang lain sampai lu menemukannya sendiri gitu. Gue sendiri sebenarnya merasa rugi bahasanya. Ruginya itu karena Islam turunan gitu. Kita tidak punya kesempatan untuk mencari siapa Tuhan kita karena gue sendiri menjadi Islam kan karena turunan gitu bahasanya. Jadi dogma yang gue bawa ya dogma dari orang tua gitu. Nah kalau kita nggak terbiasa untuk mencari itu gitu bahasanya, ya gue sih ngerasanya kayak taklid buta mungkin bahasanya, kayak ya banyak juga orang yang memang takut kan. Itu memang menakutkan. Gue akui bahwa membahas soal keimanan segala macam itu memang sesuatu yang menakutkan dan sangat bisa menyesatkan kalau kita nggak punya basic yang sangat kuat gitu. Tapi gue sih ngerasanya meskipun kita Islam secara turunan ya kita tetap harus punya momen atau kesempatan di mana kita melakukan pencarian kebenaran, itulah bahasanya ya, bukan mencari Tuhan, melakukan pencarian kebenaran tentang halal haram, benar salah segala macam lah. Intinya itu yang mendekatkan kita pada eksistensi yang maha tinggi gitu, yaitu ya Tuhan itu tadi. Ya dengan cara apapun gitu. Tentu kita harus tetap punya basic satu, harus punya sandaran. Syukur-syukur kalau tetap punya guru yang bisa ngebimbing kita, yang bisa mengingatkan kita kalau kita sudah terlalu keluar jalur gitu. Karena gue sendiri sudah sangat keluar jalur gitu. Ya entah dulu atau gak tahu sekarang mungkin masih keluar jalur gitu. Tapi yang inti dari mempelajari filsafat itu ya itu, lu nggak stop di dalam pemikiran lu bahwa lu akan selalu merevisi isi pikiran lu. Lu tidak menjadi orang yang merasa benar bahasanya itu. Lu akan selalu meragukan diri lu sendiri dan mengkaji ulang kebenaran itu seperti apa, bahwa apa yang kita anggap benar saat ini belum tentu benar suatu saat nanti. Jadi ya gue selalu bersyukur bisa dipertemukan dengan filsafat dan teman-teman gue yang menyesatkan.